Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang saya cintai dan saya merasa bangga bahagia melihat bapak-bapak yang berada di masjid sini yang mungkin kita baru ketemu, ya. Rasa bahagia ini luar biasa. Sehingga oleh karena itu bapak-bapak sekalian yang kami muliakan, insyaallah ta'ala di kesempatan yang sangat singkat ini kita akan bacakan beberapa nasihat kepada kita semuanya terkait apa yang harus kita perhatikan di penghujung bulan Ramadan ini. Ini ilmu, ya. Ilmu ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ilmu ini lebih berharga, lebih dibutuhkan daripada makan dan minum. Makan dan minum sehari bisa sehari. Tadi sahur sampai sekarang nggak makan nggak minum bisa, ya Pak ya. Nanti buka cukup 10 menit, kemudian bertahan sampai malam nggak makan nggak minum kuat. Sedangkan ilmu ahwaj, lebih dibutuhkan terhadap jiwa ini sepanjang napas. Bapak-bapak mau keluar masjid butuh ilmu biar jadi pahala, agar tidak sia-sia amalannya. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wa qul, katakan wahai Muhammad. Siapa yang disuruh mengatakan? Nabi Muhammad. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Nabi Muhammad disuruh terus meminta tambahan ilmu. Karena ilmu ini adalah nur, cahaya. Ilmu adalah merupakan ghanimah, warisan dari para nabi dan para rasul. Sehingga oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, duduknya seorang hamba di majelis taklim, ya, dia pelajari satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, duduknya tersebut lebih baik daripada sholat semalam full. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Karena agama ini, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, akan mulia pertama dengan ilmu. Yang kedua, ketika sudah banyak pembangkangan, ketika sudah banyak kesombongan, maka dengan jihad akan mulia agama, akan tegak. Tapi sekarang tidak ada jihad yang syar'i. Karena jihad itu kan bagian dari agama, ada syarat dan rukunnya. Kalau syarat dan rukunnya tidak ada, ya tidak ada jihad. Sekarang yang ada jihad menuntut ilmu. Boleh dibahasakan kenapa dikatakan jihad? Karena perlu perjuangan. Itu dinamakan jihad. Dan sedangkan mencari ilmu ini memang perlu perjuangan, ya.
Barang siapa yang seorang hamba ini memaksakan diri dengan sebuah kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hal tersebut menjadi karakternya. Yang pertama kali, Bapak-bapak sekalian, kita sekarang berada di hari ke-25. Nanti malam hari ke-26. Betul ya? Cilacap dengan sini sama lah ya. Iya, sama. Malam 27-nya besok malam Ahad. Kurang lebih tersisa 26, 27, 28, 29, 30, 5 kesempatan lagi. Ya. Jemaah sekalian yang kami muliakan, Rasulullah pernah menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Baik. Amalan itu yang jadi kesimpulannya di sisi Allah, apapun juga amalan itu tergantung akhirnya. Yang menjadi barometer, yang menjadi kesimpulan, yang menjadi spesial dan tidaknya, yang menjadi hebat dan tidaknya itu akhir. Tapi akhir ini mirasus sawabiq, akhir itu adalah warisan sebelum. Memang akhir yang bagus memang ada kalanya awalnya bagus, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin awalnya kurang bagus, akhirnya bagus. Yang jadi kesimpulan akhirnya. Jemaah sekalian yang kami muliakan, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ja'al umri khairu umri akhirah wa khairu amali khawatimah. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah akhirnya, sebaik-baik amalanku adalah penutupnya. Baik. Sehingga Allah jadikan sesuatu hal yang terakhir ini agar seorang hamba motivasinya semangat, yang terakhir ini justru yang terbagus pahalanya. Sudah Allah jadikan kesimpulan adalah akhirnya, Allah jadikan yang terakhir yang paling istimewa. Contohnya apa? Kita sekarang contoh-contohan aja lah biar ngeh sekali. Yang terakhir itu yang terbaik. Dalam sebuah hitungan, boleh dibahasakan hitungan hari, Allah tempatkan yang terbaik hari-hari terakhir, yaitu hari Jumat. Itu hari. Secara hitungan bulan dari 12 ini dibagi menjadi sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir. Sepertiga terakhir dari 9, 10, 11, 12. 9 bulan apa? Bulan Syawal. Yang ke-10 bulan apa? Yang ke-9 bulan Ramadan. Yang ke-10 bulan Syawal. Yang ke-11 Dzulqa'dah. 12 bulan Dzulhijjah. Ini bulan-bulan spesial, bulan haram. Dari sisi waktu, di siang hari Allah jadikan yang terakhirnya adalah waktu asar. Itu yang terbaiknya. Di waktu malam yang terbaiknya di sepertiga terakhirnya, waktu subuhnya. Sehingga oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau ingin Ramadan ini sangat spesial, spesialkan akhir ini. Tapi qadarullah masyafa'al, kalau Ramadan akhirnya itu kadang ibu-ibunya sibuk bikin kue. Ya, ada saja acaranya, bikin kue, bikin ini. Taib. Bapak-bapak tugas mengingatkan istrinya, Bu, sekedarnya saja. Mari kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniru Nabi. Kana nabiyyu ijtahada fi asril awakhir min Ramadan. Nyatalah Nabi ini bersungguh-sungguh memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, yang kesungguh-sungguhannya tidak didapatkan dari sebelumnya, lebih sungguh-sungguh. Kita kan umat Nabi Muhammad, ya, guru kita, toladan kita, panutan kita Nabi Muhammad. Kita contoh hayu, kesungguh-sungguhannya siang malam
kesungguh-sungguhannya pagi sore, kesungguh-sungguhannya di dalam masjid, di luar masjid, sungguh-sungguh. Taib, ini yang harus kita pahamkan. Kemudian teringat lagi, ini yang paling penting lagi, saya pribadi ini ilmu barulah, terus terang kita ini semuanya kecil ilmunya, ya. Ada kalanya besok dapat ilmu baru lagi, besok dapat ilmu baru lagi, sampai sudah tua pun ada kalanya dapat ilmu, ini baru dapat ilmu saya. Kata para ulama sesuai dengan firman Allah SWT, hatta idza balaghu arba'ina sanah, sampai ketika mereka umurnya 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, kemudian mereka berdoa, ya Allah berikan kemampuan kepada saya untuk bersyukur kepadamu, memperbaiki amalan, jadikan kami keturunan kami hamba-hamba yang baik. Nah, ini ketika umur 40 tahun, karena umur 40 tahun ini umur terakhiran. Kalau umat Nabi Muhammad kan umurnya 60 sampai 70 tahun, ya. Kalau 60 tahun di per 10 yang pertama, 10 yang kedua, 10 yang terakhir. Berarti 10 yang pertama 20 tahun pertama, 10% sepertiga yang tengah sampai 40 tahun. Kemudian sepertiga yang terakhir 40 tahun ke atas. Ada yang sudah umur 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang sudah mendekati kematian, ada. Semakin mendekati kematian semakin spesial ibadahnya. Itu jaga itu. Ya, ada yang umurnya 60 tahun. Maka oleh karena itu Allah SWT menjadikan amalan yang terbaik ini yang terakhir, agar seorang hamba jangan putus asa, jangan malah loyo. Sudah 50 tahun malah loyo, jangan. Ya, itu yang akan menjadi kesimpulannya. Sesuai dengan keadaan Ramadan, semakin dekat dengan finish semakin spesial. Taib. Ibu-ibu di belakang bisa dipahami nggak kira-kira? Takutnya nanti pulang apa yang didapat harus dapat, ya. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna, wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Ya Allah yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, ajarkan ilmu kepadaku. Yang telah memahamkan kepada Nabi Sulaiman, pahamkan ilmu kepada saya. Karena paham ilmu itu adalah tangga untuk mendapatkan hidayah. Paham juga tidak, tahu juga tidak, ya maklum tidak semangat. Tapi paham juga belum tentu dapat hidayah. Banyak orang paham tidak dapat hidayah. Siapa contohnya? Abu Jahal tuh. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib paham gak kira-kira la ilaha illallah? Paham, tidak dapat hidayah. Ya. Yang tidak paham, lebih-lebih yang tidak paham, yang sudah paham saja kadang tidak dapat hidayah. Sehingga oleh karena itu jamaah sekalian yang kami muliakan, kemuliaan seorang hamba dipahamkan dengan sebuah ilmu agama, tanda itu kebaikan besar. Idza aradallahu bi abdihil khaira, apabila Allah Subhanahu wa taala mengendaki kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan ilmu agama. Allah akan pahamkan ilmu agama. Pak, banyak orang yang sudah fase kehidupannya panjang, dia sudah kuliah, sudah punya gelar, ya sarjana, SPD, dokter, profesor, ya secara keduniaan gelarnya udah numpuk. Tapi ketika dia menghadapi akhir-akhir tuanya hampa, baru dia memahami bahwasanya yang akan menghibur di masa tuasa itu adalah ilmu agama. Yang akan menghibur masa tuasa itu adalah amal-amal soleh, bukan pangkat, bukan. Ya, dulu dihormati ketika punya pangkat, ketika gagah, ketika hartanya banyak, ketika tidak ada, la ilaha illallah. Sehingga oleh karena itu jamaah sekalian yang kami muliakan, kalau kita punya anak di pondok jangan kecil hati. Kalau kita punya anak paksakan untuk ke pondok ilmu agama. Bapak senang nanti kalau meninggal yang ngangkat jenazahnya anak bapak sendiri dengan kasih sayang. Yang jadi imam anaknya ketika berada di kuburan, diangkat kemudian
diletakkan oleh anaknya. Kaya raya, ayo nak sholatin anak bapak. Saya tidak tahu doanya. Anaknya nggak bisa nyolatin. La ilaha illallah. Padahal jamaah sekalian yang kami muliakan, yang paling mungkin ikhlas diterima doanya adalah anak. Karena apa sebabnya? Karena anak itu tulus cintanya. Ya. Kemudian yang kedua, yang mungkin kemungkinan besar lagi untuk ikhlas adalah orang yang berilmu, yang mereka tidak pamrih dengan dunia yang ada ini. Kemudian ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, bapak-bapak, di penghujung bulan Ramadan ini, ya, kita harus pahami ini adalah waktu spesialnya. Besok hari Sabtu terakhir, Sabtu yang akan datang bukan lagi bulan Ramadan. Isi dari mulai pagi sampai sore itu jaga. Kita nyadarin Sabtu yang lalu itu mungkin kita masih banyak lalai. Sabtu yang terakhirnya jadi finishing besok. Jaga. Malamnya jaga. Cari informasi ke teman di mana ada masjid yang menghidupkan malamnya. Datang ikut serta hidupkan malamnya. Itu sunnah Nabi. Bergadang untuk ibadah. Karena nyatalah Nabi SAW, idza dakhala al-asru, kata Aisyah, apabila masuk 10 hari yang terakhir, syadda mi'zarah, beliau kencangkan tali sarungnya. Beliau kencangkan tali sarungnya. Ini kinayah, peribahasa. Kalau ibu bapak-bapak mau ke sawah, tiba-tiba celananya dibenarkan, kira-kira mau apa itu? Mau serius ya? Tiba-tiba celananya dibenarkan, mau tandur apa mau Daud lah, dibenerin semuanya. Itu mau serius sekali. Itu kinayah. Ketika masuk 10 hari terakhir ini serius sekali. Kemudian yang kedua, wa aiqadha, lah membangunkan keluarganya. Keluarganya dibangunkan. Ya, karena ini adalah musim ibadah yang sangat spesial. Ya. Sudah bertemu dengan bulan Ramadan, sudah sangat spesial lagi. Ya. Taib. Biar tambah ini lagi, biar tambah serius lagi. Bapak-bapak kalau kerja ibaratnya kan carilah. Terus terang kita tidak munafik ya, butuh dengan dunia. Kalau kerja ditawarkan kerja di sini di pabrik tahu, gajinya 2 juta 1 bulan. Yang satu kamu kerja di sini aja di bengkel 5 juta. Yang satu kamu kerja di sini di apotek gajinya 10 juta. Kemudian kamu nggak apa-apa, bisa kamu kerja di Pertamina nanti gajinya 200 juta. Kira-kira milih yang mana? Yang besar kan? Kita ambil yang 200 juta yang 1 bulan itu. Nah sekarang ditawarkan amal terbaik di bulan Ramadan, gajinya dahsyat sekali. Dan yang terbaiknya lagi di penghujung bulan Ramadan. Dan yang spesial lagi nanti di malam Lailatul Qadar. Nah ini kita semuanya butuh dengan pahala. Ya, pahala ini nanti akan didapatkan wujudnya ketika seorang hamba menghadapi sakratul maut, sudah dilihatkan sama Allah. Wujudnya pahala itu. Idza hadaral mautu duhira alaihi haqaiqu kullasyai. Ketika sakratul maut, Allah akan nampakkan hakikat setiap urusan. Bayangkan. Baru dia akan memahami. Sehingga dia akan mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, tangguhkanlah kehidupanku, kematianku warang sesaat saja. Saya akan beramal soleh. Sebentar saja ya Allah, berikan kesempatan saya hidup. Saya akan beramal soleh. Ketika dia melihat sakratul maut, sudah tidak ada tawar, ini sudah jatah kamu. Kamu sebentar lagi akan dihadapkan kepada Allah SWT. Sehingga oleh karena itu kita masih ada kesempatan hidup. Ada yang mungkin sehari, ada yang 2 hari, ada yang setahun, ada yang 10 tahun. Pakai itu kesempatan itu. Ya, di Cilacap kemarin, ya banyak orang lemes. Saya tanya kenapa lemes? Ya tadi malam ini saya sholat taraweh sama dia bareng, masih ngobrol masalah ini. Kemudian sahur saya mendapatkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istrinya bangunkan sudah meninggal, tidak sakit tidak apa. Bayangkan kematian.
Ini kita yang masih dikasih kehidupan ini gunakan. Kemudian jamaah sekalian yang kami muliakan, kita singgul terkait dengan malam Lailatul Qadar, ya. Saya yakin sudah dibahas sama Ustadz Abu Bakar, sama Ustadz-Ustadz yang lain. Tidak apa-apa dijelaskan lagi, ya. Tidak apa-apa ya. Karena ilmu itu semakin dijelaskan, semakin terulang, semakin kokoh nantinya. Taib. Dan di sini saya juga punya banyak rekaman-rekaman para ulama Yaman, ya. Nasihat di khutbah-khutbah Jumat di bulan Ramadan ini. Nasihat terindah menyambut bulan suci, yaitu menyambut hari-hari terakhir ini. Ya, kalau banyak waktunya saya dengarkan sebentar. Taib, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan hablullah, tali Allah SWT. Dengan Al-Quran seorang hamba bisa melihat dengan hati kehidupan setelah kematian. Al-Quran adalah kitab terbaiknya yang Allah turunkan dari semua kitab yang pernah Allah turunkan. Dan kemuliaan diturunkannya Al-Quran ini Allah spesialkan, Allah berikan kepada umat Islam sepanjang tahun, ya. Nah, ini kemuliaannya Al-Quran. Apalagi kalau seandainya mengamalkan Al-Qurannya, ya. Ini kemuliaannya, jemaah sekalian yang kami muliakan. Ada nama surat khusus, namanya surat Al-Qadar, terkait dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya, Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran yang kurang lebih mana terjemahannya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ya. Apa itu malam Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar? Ya, malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan sebanding, ya, bukan sebanding. Saya ingatkan. Allah menyebutkan lebih baik daripada 1000 bulan, bukan sebanding dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun lebih berapa bulan. Nah, malam Lailatul Qadar ini beribadah di sana lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Antum kalau kerja di sini satu hari digaji 83 tahun. Kira-kira gajinya satu hari di sini ibaratnya 100.000. Sudah dikali saja. Berarti kalau 83 tahun berapa? Berapa miliar, berapa triliun kira-kira? Udah nggak usah dikatakan. Banyak. Ya. Dan pahala ini jamaah sekalian Allah akan kasihkan nanti. Karena Allah Maha Kaya. Dan Allah SWT Maha Pemurah. Dan memberikan kemudahan-kemudahan. Beda kalau orang kaya. Orang kaya mungkin punya kolam, tuh saya punya kolam, silakan saya gratiskan ikannya, sudah gitu aja udah bagus sekali. Apalagi kalau dikasih pancingnya, apalagi kalau dikasih makanan biar semangat, ya itu lebih spesial lagi. Ya, jemaah sekalian yang kami muliakan, Allah SWT ingin hambanya itu meraih pahala yang sangat besar sekali, sehingga Allah kasih malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian malam Lailatul Qadar ini ya lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah, malaikat turun, ya, waruh, dan malaikat ruh. Siapa itu malaikat ruh? Malaikat Jibril. Kenapa dikatakan malaikat Jibril itu gelarnya malaikat ruh? Karena beliau tugasnya menurunkan ruh. Apa itu ruh? Ruh itu adalah wahyu. Kenapa dikatakan wahyu ruh? Karena dengan wahyu hidup seorang hamba hatinya. Kalau hatinya hidup bahagia, badannya hidup hatinya nggak hidup. Tiap hari termenung, kenapa sih? Banyak hutang, nah itu artinya nggak hidup. Ya, hartanya banyak, hatinya nggak hidup. Sehingga jamaah sekalian yang kami muliakan, malaikat Jibril itu gelarnya adalah malaikat ruh. Tugasnya menurunkan ruh wahyu. Walaqad auhayna ilaika ruhan min amrina
Sungguh wahai Muhammad, kami telah wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami, yaitu apa? Al-Quran. Saya pernah menjadi pendengar radio. Kemudian ada pendengar radio bilang, luar biasa mas, katanya. Kenapa? Saya mendengarkan radio ini, ustadznya mendidik kami tuh hidup dengan hati-hatinya, katanya. Jangan badannya saja hidup, hatinya tidak hidup. Nah itu Al-Quran itu menghidupkan kita semuanya, jasad dan ruhnya. Imam Syafi'i berpendapat, apabila ada seseorang yang sudah lagi diingatkan tidak ingat, dinasehati tidak mau nerima, fakabbir alaihi, takbirlah kepadanya 4 kali takbir, karena ruhnya sudah mulai error. Badannya sehat tapi ruhnya, sehingga dinasehatin tidak nerima. Jadi malam Lailatul Qadar ini malaikat turun, dan malaikat Jibril ya turun dalam rangka apa? Ini malaikat ini turun dalam rangka apa? Turun dalam rangka untuk memberikan salam keselamatan kepada orang-orang yang ibadah. Salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian untuk engkau yang beribadah sampai terbitnya fajar. Sehingga oleh karena itu jamaah sekalian, nanti besok malam 27, tepatnya malam Ahad, ketika masuk di malam itu, yang sangat dimungkinkan itu malam Lailatul Qadar, mandi, sunnahnya mandi, memakai wewangian. Saya nggak punya, beli 10.000 kok, masa nggak beli? Beli minyak wangi, sunnah Nabi. Rasulullah senang dengan wewangian, malaikat itu senang dengan yang harum-harum, sedangkan setan senang yang nyengat-nyengat kayak harum-harum. Lagian ibu bapak kalau kayak harum-harum, istri senang nggak? Senang. Aduh bapak kayak anak muda, wangi terus. Nah itu ya, pakai harum-harum, masuk masjid pakai harum, mandi ya biar seger, sambut ada tamu spesial yang sangat dimungkinkan itu malam Lailatul Qadar. Lah bapak aja mau ada tamu spesial menteri, kayaknya udah cukur kumis dulu, nanti ada tamu, itu kumis, mandi dulu, persiapan semuanya ya, spesialkan. Wa may yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ini bagian dari ketakwaan hati. Jamaah sekalian yang kami muliakan, malam Lailatul Qadar ini malam yang penuh dengan kemuliaan, kedamaian, salamah minas surur, selamat dari kejelekan. Sampai ada yaitu yang mau melakukan jelek saja tidak jadi. Mungkin ada orang mau nyopet, saking damainya malam itu nggak jadi ya. Dan selamat, salam. Kenapa dikatakan salam? Karena di malam itu banyak sekali ya zumratul mu'minin wa zumratul muslimin yang Allah bebaskan dari api neraka, banyak sekali ya. Allah SWT di bulan Ramadan ini setiap hari, setiap malam memilih hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Dan lebih dahsyat lagi nanti malam Lailatul Qadar, itu diantaranya. Dan malam Lailatul Qadar ini malam penentuan, malam pencatatan takdir ya. Sehingga oleh karena itu ya, muliakan dengan malam tersebut dengan kita ibadah kepada Allah, berdoa, ya Allah catatkanlah takdir-takdir yang baik kepada saya ya, dari apa yang akan saya hadapi ke depan. Wabah yang sedang kita hadapi ini tidak main-main ya, masih berjalan ya, dan itu bagi orang-orang beriman baik, sehingga dia tambah bagus ya, ibadahnya tambah bagus. Kemudian jemaah sekalian yang kami muliakan, jangan lupa di hari-hari yang mulia ini sempatkan untuk sodakoh, paksakan diri untuk sodakoh. Tetangga kita, keluarga kita, itu yang paling penting. Sodakoh kepada yaitu keluarga, 2 pahala. Sodakohnya sodakoh, sodakohnya hubungan keluarga ya. Kalau tetangga sodakoh, ini saya terus terang banyak sekali sekarang di grup-grup yang mengharapkan THR ya kan. Bapak kalau punya rezeki amplopin itu, kasih itu. Seseorang itu besok pada hari kiamat tahta sadaqatihi yaumal kiamah
akan berada di naungan sodakohnya hari kiamat besok. Besok pada hari kiamat kita ini akan dibangkitkan oleh Allah SWT dengan jarak waktu yang sangat panjang sekali, yang sangat lama, dan matahari didekatkan, dan yang akan menaungi kita adalah amal kita, dan yang paling tebalnya adalah sodakoh. Sehingga mungkin saja dengan sodakoh 1 gelas aqua itu, ini akan bisa melebihi dahsyatnya yaitu gunung Uhud. Ini sodakoh. Apalagi kita yang diberikan rezeki, apalagi kalau seandainya orang kaya yang sudah punya hak zakat, ya, keluarkan zakat 2,5%-nya, ya, lil fuqara, yang pertama orang fakir, masakin, ada 8 asnaf itu, keluarkan. Ya. Kalau seandainya tidak dikeluarkan, itu harta bukan milik Anda, akan keluar dengan sendirinya. Tidak akan mungkin tidak. Dengan keluar, mungkin karena sakit, mungkin dicuri, mungkin kebakaran, mungkin ketipu, mungkin lain-lain. Keluarkan. Berapa batasannya? Para ulama menjelaskan ketika seorang hamba sudah punya bisnis yang sudah di atas 80 gram atau kurang lebih 35 juta, keluarkan. Kalau kita punya omset barang itu ada 100 juta, 2,5%-nya berapa? 2,5 juta kan? Nggak berat, 2,5 juta. Mau di amplopin 100 ribuan, kasihkan, enggak apa-apa. Mau dikasih 2 amplop, enggak apa-apa, silakan. Tapi tidak boleh jalur ke atas dan jalur ke bawah. Jalur ke atasnya bapak, kakek, nenek, itu tidak boleh. Itu tanggungan kita. Jalur ke bawahnya anak, cucu, itu tidak boleh. Kalau jalur kanan kiri boleh, kakak, paman, uwa, boleh. Kasih zakat dia. Keluarkan sodakohnya, zakatnya. Ya. Taib. Sehingga nanti besok hari raya kaum muslimin tidak ada lagi orang di antara orang yang beriman yang kelihatan termenung, bahagia semuanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan bulan Ramadan ini kebahagiaan, ya, untuk akhiratnya, dan Allah sertakan untuk dunianya. Apalagi sedekah di malam Lailatul Qadar. Sedekah. Ya. Jangan sampai tanya, udah dapat THR-an belum? Jangan tanya. Kalau nanti tanya, oh sudah, nggak jadi. Jangan tanya, sudah atau tidak, belum atau sudah, saya kasih nih. Semoga bahagia. Islam apa yang baik ya Rasulullah? Kebahagiaan yang kau berikan kepada saudaramu, itu Islam yang spesial. Ya, bahkan sedekah ini akan meringankan sakratul maut. Bahkan dengan sedekah nanti, apalagi itu sedekah yang wajib seperti zakatul fitri, ini bisa merontokkan kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian puasa seorang hamba. Itu dari sedekah. Sehingga oleh karena itu kaum muslimin yang kami muliakan, siapa yang di bulan Ramadan ini belum sedekah, saya nasihatkan cepat keluarkan sedekah. Karena sedekah ini adalah kebaikan yang sangat banyak. Man hurrima fihi faqad hurrima khairun katsir. Siapa yang diharamkan dari seseorang mengeluarkan sedekah, orang ini diharamkan untuk mengambil kebaikan yang sangat banyak sekali. Kemudian jamaah sekalian yang kami muliakan, ya, innal abrara lafi naim. Nasihat di antara para ulama yang beliau sampaikan di penghujung bulan Ramadan ini, sesungguhnya orang-orang yang baik ini pasti dalam keadaan kebaikan, nikmat. Orang yang baik ini berada di atas kenikmatan. Orang yang baik ini baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Belum dikatakan baik kalau cuman sekedar rajin sholat, karena sholat ini temannya adalah sedekah. Orang yang dikatakan baik, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Orang yang sudah katakan bir seperti ini, ya, bahkan albir intinya adalah husnul khuluq. Itu diantaranya. Dan orang yang baik ini berada di atas nikmat di dunia, berada di atas nikmat di alam barzah, berada di atas nikmat di akhirat kelak. Kemudian jamaah sekalian yang kami muliakan, pahami, ya, bahwasanya ibadah ini adalah pintu rezeki. Pintu rizki. Ini sering diingatkan agar kita ini terus semangat
di dalam menghamba kepada Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, tafarrag li ibadati, konsentrasilah kalian dalam beribadah kepadaku, maksimalkan ibadah kepadaku. Fa asudda faqraka amla alaikal ghina, Allah akan bendung kefakiran dan Allah akan penuhi kecukupan kepada engkau. Maksudnya apa? Jadi kalau ada orang kok rajin ibadah, dijamin rezekinya. Bahkan siapa yang rajin dalam beribadah kepada Allah akan jadikan tangannya berkah. Ya. Dari idenya ide yang berkah. Ini jemaah sekalian yang kami muliakan. Sehingga mari kita rubah, yaitu pola pemikiran kita, kalau saya nggak kerja keras ya nggak kaya. Jangan seperti itu. Banyak orang kerja keras nggak kaya-kaya, ya nggak? Orang yang kaya itu adalah kaya hati cukup, dan orang yang kaya hati itu adalah orang mereka yang beribadah kepada Allah SWT. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, itu jaminan. Derajat orang yang beriman di sisi masyarakat Allah akan angkat. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin sodako, akhlaknya baik. Saya yakin di masyarakat nggak akan mungkin jadi cemoohan. Derajatnya tinggi. Allah yang menjanjikan itu. Allah akan derajat orang yang beriman nanti di alam barzah akan mulia, di akhirat kelak akan mulia. Ya, nggak ada istilahnya orang yang rajin ibadah miskin, banyak orang kasihan, nggak. Akan mulia. Sehingga oleh karena itu jamaah sekalian yang kami muliakan, kalau seandainya kita ini pengen diberkahi harta kita, keluarga kita, kemudian umur kita, banyak lagi, semangatkan lagi ibadah kepada Allah SWT. Ya, agar harta kita berkah, banyak kebaikan yang bernilai dari nilai-nilai yaitu akhirat. Ya, sehingga oleh karena itu tidak selalu yang terpikir kepada kita, nah kalau saya nggak kerja keras saya nggak dapat rezeki. Ini contoh nih, pintu rezeki terbesar diantaranya adalah ibadah. Di antaranya saya yakin bapak-bapak senang dengan undangan pengajian, ditambah lagi kan ada bonusnya. Itu kan nilai dunia itu kan ngikut di belakang, ya enggak? Itu nilai-nilai yang sudah bisa dibuktikan bahwasanya ibadah itu adalah pintu rezeki. Bapak semakin maksimalkan ibadah, nanti ada saja pintu-pintu rezeki. Teman ngasih tahu bisnis, keluarganya lancar, anaknya di Jakarta sukses, dia punya anak di Surabaya menjadi orang terhormat dari ibadah dia. Subhanallah. Sehingga oleh karena itu kaum muslimin yang kami muliakan, Allah SWT yang menjamin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di malam Lailatul Qadar ini disunahkan banyak berdoa untuk meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah. Ini amalan terbaiknya. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Allahumma, kita tawasul dengan nama Allah yang paling hebat, Allah yang maha berhak disembah. Allah SWT yang maha berhak disembah memiliki 99 nama, maha kuat. Allah maha berhak disembah. Ya, sudah otomatis maha berhak disembah berarti maha kuat. Maha berhak disembah berarti maha pencipta, maha pemberi rezeki, maha kuat, maha besar. Ya, tidak ada selain dari Allah SWT yang ada unsur ketuhanan kepada dia, nggak ada. Kalau ada orang nyembah dewa, tanya kepada dia, dewa kamu mencipta enggak? Tidak mencipta. Satu saja, jangan sampai dua lah. Dewa kamu maha besar enggak? Sama masjid aja kalah besarnya, gambarnya aja. Sehingga oleh karena itu la ilaha illallah ini adalah merupakan ibadah yang sangat besar. Siapa yang meyakini la ilaha illallah dan dia tidak berbuat syirik dan benar mantap ikhlas lillahi ta'ala, yakin Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Allah tidak peduli kalau seandainya dia datang menghadap kepada Allah dengan dosa sejauh mata memandang, tapi Allah lihat la ilaha illallahnya sah, mantap, yakin, Allah akan hapuskan dosanya. Tapi kan banyak orang la ilaha illallah ini rukunnya tidak ada, salah. Rukunnya yang satu bagus, yang satu salah nih. Ya, contoh begini.
La ilaha illallah itu rukunnya ada dua, Pak. Ini harus sah nih. Yang pertama, dia berani membenarkan hanya Allah yang benar untuk disembah, dan dia berani menyalahkan sesembahan selain Allah. Salah. Kan banyak umat Islam rukunnya di yang pertama saja. Dia membenarkan Allah, tapi dia membenarkan juga yang lain. Ini enggak sah nih. Sampaikan kepada mereka, yang penting sah nih rukun la ilaha illallahnya nih. Dia berani membenarkan hanya Allah yang berhak disembah, dan dia berani menyalahkan sesembahan selain Allah. Salahkan saja di dalam hati. Adapun dia, kita sebagai muslim berbuat baik silakan. Ya. Bapak seorang Nasrani, saya tetap punya prinsip begini. Tapi saya akan berbuat baik sama Bapak kok. Tapi bukan memberikan arti saya berbuat baik dengan Bapak, saya membenarkan Tuhannya Bapak. Saya yakin Tuhan Bapak salah. Ini rukun la ilaha illallah. Ini ibadah besar, melebihi ibadah sholat, puasa, haji, umroh, sodakoh. La ilaha illallah. Tapi harus mantep, harus yakin, harus yaitu sah rukunnya. Sehingga oleh karena itu kaum muslimin yang kami muliakan, Allahumma ya Allah yang maha berhak disembah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, maha pemaaf Allah SWT. Ya, tuhibbul afa, dan mencintai, yaitu sifat memaafkan. Fa'fu anni, maafkan kami ya Allah. Ini diulang-ulang. Ya, besok malam Ahad diulang-ulang. Kita ini banyak dosa. Kita ini banyak dosa. Kita ingin keluar Ramadan kayaumin waladathu ummuh, seperti orang yang keluar, seperti anak yang baru keluar dari rahim ibunya. Banyak berdoa, Allahumma gfirli, Allahumma tub alaina, Allahumma dolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian ibadah yang paling spesial di malam Lailatul Qadar adalah mendoakan ampun kepada yang lain. Ya. Memaafkan orang lain, kesalahan orang lain. Saya yakin kita ini pernah didolimi oleh orang, semua manusia. Karena nas di dalam Al-Quran, Allah akan jadikan sebagian kamu dengan sebagian yang lain fitnah. Maksudnya apa? Sebagian lain antara kamu akan berbuat salah sama kamu. Pasti kita pernah didolimi oleh orang lain. Maka yang terbaik maafkan. Yang terbaik adalah melapangkan dada. Ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lahum? Bukankah kamu ingin dimaafkan oleh Allah? Maafkan. Terutama siapa? Suami istri ini. Ya, istri sama suami maafkan kesalahan-kesalahannya. Apabila itu malam Lailatul Qadar, maafkan kesalahan suaminya. Ya, sudah dinasehati, mungkin ada problem, balikan aja, enggak, dia udah berlebihan. Itu kan banyak. Itu ego. Ya, saya pernah nasihatin yang seperti ini juga lah, enggak. Saya mending hidup sendiri. Hidup sendiri, besok menghadap Allah mati dalam keadaan tidak punya keluarga, beda pahalanya dengan meninggal masih punya bahtera rumah tangga keadaannya. Ya, banyak anak-anak sekarang yang terancam masa depannya karena sebabnya perceraian suami istri. Apa sih sulitnya memaafkan suami? Kita juga nanti berbuat salah sama suami, ingin dimaafkan. Sekarang suami bikin salah sama kita, maafkan. Masa kalah sama masyarakat umum yang sudah ibaratnya jauh dari ilmu, mereka sanggup memaafkan. Lah gimana? Ya saya maafkan sajalah orang itu. Masa kita yang sudah tahu ilmunya memaafkan saja berat sekali. Maafkan, terutama suami istri, ikhwan, antara ikhwan, tetangga dengan tetangga, sama-sama teman pengajian, maafkan, lapang dadanya. Karena Allah SWT kalau ada seorang hamba memaafkan, ya Allah cinta untuk memaafkan dia. Al jaza min jinsil amal, balasan ini tergantung amalnya. Taib. Sudah hampir jam 5:30. Biasanya sampai jam berapa? Sedikit lagi. 5 menit lagi. Taib. Kita ganti tema. Ya. Temanya zakatul fitri. Zakatul fitri kaum muslimin yang kami muliakan, ya. Ini hukumnya wajib. Ya.
bagi seorang muslim tentunya, baik dia yang puasa atau tidak puasa. Ya. Dan zakatul fitri ini kaum muslimin yang kami muliakan, ya, wajib dikeluarkan sebelum, yaitu apa? Siapa yang ingat? Sebelum matahari, sebelum sholat id ditegakkan, dia keluarkan, ya. Kemudian kalau pengen cepat 2 hari sebelum, yaitu Idul Fitri. Dan ada yang berpendapat itu kurang lebih 2,7, ada yang berpendapat 3 kilo, yaitu dari makanan pokok yang ada di negerinya. Cari yang terbaik, kita maksimalkan dengan harta yang kita sudah jamin ini halal, hasil keringat saya. Beli beras, saya beli beras, ya. Dan jangan dikeluarkan berbentuk uang, karena nanti dari zakatul fitri ini syiar agama, saling berbagi. Masya Allah. Apalagi zaman sekarang, kan sekarang banyak apa media-media, kemudian kecanggihan-kecanggihan. Itu kaum muslimin Idul Fitri tertangkap kamera oleh luar negeri, saling berbagi, kuat kebersamaannya. Itu kan syiar agama, ya. Kemudian zakatul fitri ini, ya, adalah untuk makanan orang miskin. Dan yang kedua adalah tuhratun lis-shaim, pembersih dari orang yang berpuasa, agar diterima dalam keadaan maksimal di sisi Allah SWT. Puasa kita ini banyak kurangnya, banyak toledornya, banyak dosanya. Allah SWT ini maha baik, hanya menerima hal-hal yang baik, sehingga Allah tahu dengan kekurangan yang ada ini Allah muliakan dengan sedekah. Dari sedekah tersebut hikmahnya adalah untuk pembersih, ya, dari kekurangan orang yang berpuasa, ya. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, keluarkan zakatnya. Boleh dikasihkan secara langsung, boleh dikasihkan melalui amilnya, silahkan, ya. Boleh dia langsung, boleh dibahasakan nggak gempeleng lah, saya punya keluarga 5 kali 3 15 kilo, saya kasihkan ke satu keluarga, tidak apa-apa, ya. Sehingga oleh karena itu kaum muslimin yang kami muliakan, kemudian di hari raya Idul Fitri, walitukabbirullah, bertakbirlah kamu kepada Allah ala mahadakum, dari hidayah yang sudah Allah berikan kepada kalian. Takbiran karena hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita, bukan karena baju baru, bukan karena THR-nya, bukan karena punya kue. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya semangat karena banyak kue, bukan itu. Allahu Akbar, kesyukuran kepada Allah dari hidayah yang sudah Allah berikan kepada kamu. Bisa puasa 30 hari, bisa sholat taraweh, bisa sedekah, bisa beribadah, bertakbir kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan sunnahnya memperlihatkan kebahagiaan di Idul Fitri. Jangan sampai kelihatan cemberut, ya jangan. Sunnah ketemu dengan saudara itu memperlihatkan kebahagiaan. Termasuk di antara akhlak yang baik menyembunyikan kesusahan. Sembunyikan, kalau punya kesusahan jangan. Nah, saya kalau main ke dia nggak mau lah, kenapa? Selalunya kalau saya main susah terus ceritanya, akhirnya kan kurang kunjungan. Ya, sembunyikan. Itu di antara akhlak yang baik. Ya, barakallahu fikum jami'an. Ini beberapa nasihat yang perlu kita sampaikan di penghujung bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, dengan ilmu kita mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga. Dengan ilmu seorang hamba semakin hidup hatinya. Dengan ilmu seorang hamba bisa berada di atas siratal mustaqim. Dan dengan ilmu seorang hamba bisa meraih pahala dengan yang terbaiknya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.